Bismillah, insyaallah sampun Bu. Oke, nah ini langsung silahkan bisa dibuka untuk modul ajarnya. Materi saya indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Ini tentang di bagian akhlak, elemen akhlak. Untuk kompetensi awal di sini itu sebenarnya seharusnya peserta didik mampu untuk mengetahui tentang pengertian etika dengan orang yang lebih tua, etika dengan guru, etika dengan teman sejawat, dan etika dengan orang yang lebih muda, Bu. Kemudian coba tunjukkan di mana tujuan pembelajaran dalam modul ajar ini. Coba jelaskan. Tujuan pembelajarannya seperti apa? Tujuan pembelajaran saya melalui PBL ini peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian jenis etika pergaulan, mengidentifikasi contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, meyakini bahwa etika pergaulan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu menciptakan suasana dinamis dan harmonis dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian Anda menggunakan model pembelajaran apa ini? PBL, Ibu. PBL. Oke. Selanjutnya, untuk target peserta didik, ada berapa peserta didik? Untuk peserta didik di kelas 9B yang saya ini 32, Bu. Oke. Itu kemudian jelaskan langkah-langkah yang Ibu terapkan dalam mengaplikasikan model pembelajaran based learning ini dengan materi indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Seperti apa sintaks yang Ibu terapkan dalam modul ajar ini? Oke, sintaksnya yang pertama siswa itu jadi kalau saya tadi diperbolehkan untuk share screen-nya untuk PowerPoint, di situ ada video, Bu, yang saya tampilkan. Jadi video saya ambil dari laman Kemendikbud. Video itu saya tampilkan sehingga anak-anak bisa melihat video tersebut dan anak-anak bisa mencari dan mengumpulkan data untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada pada video itu. Mereka akan mengadakan bimbingan kelompok. Jadi mereka nanti saya bagi per kelompoknya ibu-ibu sesuai dengan PBL. Dari video itu mereka akan mendeskripsikan masalahnya seperti apa, cara menyelesaikan masalah itu seperti apa, dan mereka nanti akan ada bimbingan kelompok juga dari saya sebagai guru, serta mereka mempresentasikan di depan hasil dari kelompok mereka tersebut. Oke, mungkin kemudian untuk asesmen, ada nggak, Bu, asesmen diagnostiknya atau tes diagnostik? Asesmen diagnostiknya ada di pertanyaan tematiknya, Bu. Adakah perbedaan terhadap penerimaan seseorang di masyarakat di antara orang yang beretika dengan orang yang tidak beretika dalam pergaulan? Berarti jawabannya hanya ada dan tidak, ya? Oke. Nah, coba dari pertanyaan pemantik ini yang menunjukkan atau mengarahkan bahwa pembelajaran yang Ibu rumuskan ini berbasis berpikir etika tinggi atau HOTS itu yang mana? Untuk yang berpikir HOTS ini saya ada 2 soal. Yang pertama, bagaimana prinsip-prinsip etika pergaulan dalam Islam dapat diterapkan sebagai solusi terhadap masalah ini. Dan di mana itu? Ini ada di asesmen juga, Bu. Ini sudah saya tampilkan. Ada rubliknya juga. Oke. Kemudian sudah dilengkapi dengan pedoman penilaian juga? Sampun, alhamdulillah. Oke, baik, itu dari saya. Monggo Pak Agung bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Rina. Selamat sore Bu Aisyah. Selamat sore, Pak. Oke, sehat ya? Oke, sumringah nih kelihatannya. Baik Bu Aisyah, sebelum PTQ saya pengen mengonfirmasi satu hal terkait etika
pergaulan ya, materi sebagai materi yang Bu Aisyah angkat di kelas Ibu ini, terutama di modul ajarnya. Untuk pengembangan materinya, Bu Aisyah ini cara mengembangkan materinya itu dengan desain yang sudah ada ini, bagaimana, apa yang Ibu lakukan sehingga materi yang Bu Aisyah kembangkan itu tidak, istilahnya tidak sama persis dengan apa yang ada di buku guru, di buku siswa, tidak sama persis dengan panduan yang dipedomani di sekolah gitu. Baik Pak Agung, untuk pengembangan materi, terutama yang pertama untuk materi itu sendiri, saya selain belajar dari buku dari sekolah, kita memiliki 2 buku pegangan guru dan murid, juga membuka untuk buku-buku yang lain, mungkin membaca tambahan referensi seperti buku tentang akhlak, tentang karakter, dan juga metode yang saya gunakan untuk anak-anak supaya mereka tidak monoton Pak. Bagaimana cara menyampaikan akhlak etika pergaulan itu sendiri, saya menggunakan marketplace activity. Jadi nanti anak-anak tersebut mereka berkelompok, saya sudah bagi kelompoknya, dan di perkelompok itu nanti mereka akan menggunakan market Pak. Jadi mereka bisa saling bertukar, dari hasil kelompok itu berdiskusi, bertukar dengan kelompok yang lain, sehingga kelompok satu dan kelompok yang lain akan mendapatkan ilmu yang baru Pak, seperti itu. Oke. Ini ada tindak lanjutnya ini. Tadi kan materinya etika pergaulan dalam Islam. Menurut Bu Aisyah, kalau materi etika itu lebih tepatnya dibelajarkan dengan diskusi atau simulasi atau role play? Role play Pak, lebih ke role play. Jadi sebenarnya memang paling baik untuk akhlak itu contoh ya Pak. Guru memberikan contoh itu paling utama, dan juga contoh di antara teman dari siswa itu keseharian mereka seperti apa. Cuman untuk marketplace ini sendiri saya adakan di kelas gitu Pak, sehingga siswa paling enggak untuk materinya bisa memahami gitu. Kalau untuk keseharian, saya sering memberikan ke anak-anak itu tentang akhlak, terutama justru nilai akhlak itu adalah nilai yang paling utama dari mereka. Jadi mereka bisa, ketika ada hal yang kurang baik, terutama mengenai etika yang di sini ditekankan, langsung diadakan muhasabah di kelas tersebut. Apa yang dilakukan dan itu baik atau tidak, bagaimana cara untuk tidak mengulangi lagi, dan bisa terutama kalau di sekolahan kami memberikan contoh melalui senyum, sapa, dan salam. Itu setiap pagi sudah membiasakan untuk Bapak Ibu guru mengadakan piket di depan dan lain-lain. Ngoten Pak. Oke, baik, untuk menjadi pertimbangan ya, apa yang menjadi senjata Bu Aisyah untuk mengantarkan anak-anak ke sana itu, silakan dipilih yang paling efektif dan se-efisien mungkin dan tepat sasaran. Itu hanya masukan dari saya. Untuk selanjutnya bisa saya share screen untuk BTG Bu Aisyah. Oke, silakan Bu Aisyah baca nomor 9 dan 10. Baik, untuk pembacaannya tidak usah terburu-buru ya Bu Aisyah ya. Kalau pas nggak ujian, saya yakin tajwidnya bagus. Selanjutnya saya stop share. Silahkan persiapkan alat tulis untuk menulis. Pernah membaca doa ini ya, raditu billahi robba. Nah itu pernah Pak? Doa mau belajar nih Pak. Nah itu. Kelihatan nggak ya Pak? Oh, ada bismillahnya Pak. Ditahan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sebelumnya mohon maaf mungkin dari saya, Bu Rina, Pak Agung belum maksimal, terutama mengenai RPP-nya tadi. Nanti insya Allah saya perbaiki lagi. Terima kasih banyak sudah membimbing saya dan menguji. Semoga dapat menjadi guru yang lebih bermanfaat dan semangat untuk anak-anak lebih baik lagi. Amin.
kasih.